Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran karima. Wassalatu wassalamu ala man qala ta'allamul qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para shaimin was shaimat rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hari udah masuk hari ke-14, tapi udah ada juga yang ke-15. Kalau yang dulu mulai hari Sabtu. Kalau kita mau ngikutin pemerintah, satu, kita kagak ada yang hidup ngitung, dua, kagak ada yang bisa ngelihat bulan secara benarnya, kita ngikutin pemerintah aja dah. Insyaallah segala aspek ibadah kita yang kita lakukan sampai hari ini semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan itu bulan yang Allah istimewain. Keistimewaan bulan Ramadan ini hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang istimewa. Kalau kita ulang tahun, itu ulang tahun kita akan jadi biasa-biasa aja kalau kitanya enggak mengistimewakan ulang tahun kita. Kalau kita ulang tahun, kita kumpulin teman-teman, kita makan nasi kebuli, makan kue tart bareng-bareng, kan terasanya istimewa itu ya. Begitu juga Ramadan. Kalau Ramadan kitanya biasa-biasa aja, menyambut Ramadan jegek aja biasa aja, nggak seperti orang-orang yang mengistimewakan Ramadan. Apa artinya Ramadan? Sama dengan 11 bulan yang lain. Tapi kita, orang yang mengaku beriman kepada Allah, nyambut bulan Ramadan dengan benar-benar girang, gembira. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, jasadnya bakalan diharamin neraka. Itu baru tibang girang doang. Apa girangnya kita girang kayak bocah-bocah no? Kalau misalnya ntar lebaran dipersenin sama dapat baju baru. Lah bukan begitu, Bang. Apa girang kita kayak emak-emak yang dibeliin mukena sama bikin kue banyak? Bukan, tapi girangnya kita karena di bulan Ramadan ini segala aspek kehidupan kita, bahkan sampai napas kita jadi ibadah, sampai tidur kita jadi ibadah. Kan ada gitu ya, naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang puasa jadi ibadah. Oh, saya ingat dulu mondok itu kalau tidur habis subuh sampai beduk maghrib baru bangun. Aku loh. Tapi emang biasa santri mau begitu biasa ya. Malam kan dia pada deres, yang deres mah, yang kagak mah kagak. Nah, di antara keistimewaan bulan Ramadan ini salah satunya ada yang disebut nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu ayatnya inna anzalnahu fi lailatil. Nah, inna anzalnahu fi lailatil qadr itu Allah nurunin Al-Quran satu gepok sekaligus dari Baitul Izzah ke langit dunia. Nah, ke langit dunia itu baru yang kemudian ayatnya di dalam Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan yang pada bulan itu hari pertama kali Allah turunkan melalui malaikat Jibril wahyu kepada baginda Rasulullah yang ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi. Jadi nuzulul Quran itu peristiwa diturunkannya pertama kali dulu dari Baitul Izzah Lauhil Mahfuz ke langit dunia.
La sautun wala harfun. Saat itu Al-Quran kagak ada suara, nggak ada hurufnya. Kalau sekarang kan udah ada hurufnya, udah ada suaranya. Kalau kita baca juga ada suaranya, ada hurufnya. Dulu mah nggak ada. Kemudian diturunkan Al-Quran, dan sampai sekarang orang yang baca Al-Quran satu huruf pahalanya 10 kali lipat. Ini udah ada yang hatam kali. Lah lemes bener ya. Wah, santri mau gurunya nih udah 14 hari udah 4 kali hatam. 4 kali hatam. Itu Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, kurang lebih ada 610 halaman dah kurang lebih tuh. Kalau 600 halaman kita bagi 30 berarti berapa halaman tiap hari? 20 ya? 20. Kalau pengen hatam sekali tuh 1 bulan. Ini bulan Ramadan kita pengen hatam 1 kali, baca tiap hari 20 halaman. Bagaimana ngatur 20 halamannya? Tiap habis sholat 4 halaman, 4 halaman, habis subuh nih ntar 4 halaman, ntar habis johor 4 halaman, habis asar 4 halaman, habis maghrib nggak ada waktunya habis maghrib mah, makan dulu kita, makan mau ngapain ya, ntar aja dah habis taraweh langsung 8 halaman. Itu kalau dalam sehari semalam kita 20 halaman, insya Allah malam takbiran hatam sekali. Jangan kemudian ntar kita belum pernah hatam Quran, tahu-tahu nanti dihatamin orang. Kan banyak sekarang hatam Quran kagak pernah, minta dihatamin sama orang. Ngupain lagi. Iya kalau seminggu 7 malam hatam, kalau kagak. Kalau di kampung Babasan di larangan tuh kalau ngajiin orang meninggal 7 hari 7 malam itu. Yang ngajiin aki-aki mulu. Iya. Asal ngaji mulai jam 10 habis tahlilan ya. Yang atu ngaji, atu belonjor, yang atu lagi ngeliatin kacamata kagak hatam-hatam. Coba kalau kita bisa hatamin sendiri dalam 1 bulan Ramadan ini, bisa nggak kira-kira tuh? Bisa, kitanya aja yang nggak mau nyoba. Iya, ngelihat pertama masih enak tuh, Fatihah masih semangat tuh. Al-Baqarah ini selembar 2 lembar. Ntar kalau udah ketemu Anissa lemes. Ketemu Anissa lemes. Iya terus ketemu Maryam lemes lagi baik. Makanya kalau nggak dilatih dari sekarang mah susah. Iya, 10 hari paling kagak kita udah 3 kali hatam. Dulu saya mondok 1 bulan 10 kali hatam tuh. 30 hari 10 kali hatam. Karena memang kita berlomba-lomba waktu mondok. Karena kan kita berlomba-lomba tidur, ya. Busuk banget itu. Baik-baik saja kan kamu. Iya. Belajar dari sekarang. Makanya orang yang ngajarin Quran tenang aja. Tadi saya baca tuh ayatnya surat Al-Isra ya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minin. Al-Qur'an itu ngasih petunjuk buat jalan yang lurus. Kalau bahasa sekarang anak muda minta Sherlock sama Allah. Iya, minta Sherlock. Berapa kali kita minta Sherlock sama Allah? Yang wajibnya aja 17 kali. Mana minta Sherlocknya? Ihdinas siratal. Ini kan kalau bahasa sekarang mah yang gampang begitu. Ya Allah, kasih saya Sherlock dong. Ya, yang gampang. Enggak usah pakai tafsir ketinggian kita mah. Ya. Kepala kita meledak kalau tafsir ketinggian. Yang gampang-gampang aja. Ya Allah, kasih saya Sherlock dong. Dikasih Sherlocknya sama Allah. Mana? Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran udah jadi Sherlock buat lu. Tinggal lu mau makainya apa kagak. Ini kan kadang-kadang begini, orang udah dikasih Sherlock tapi so tahu jalannya. Ada nggak yang gitu? Tapi minta Sherlock udah dikasih tahu, gue tahu ini mah jalan sono aja cepetan. Giliran jalan sono tahu-tahu macet. Iya kan? Akhirnya nyalain temen dah. Lu sih makin lewat sini. Orang udah tadi dikasih tahu jalan yang enak mau lewat sini. Iya. Tapi itulah kita.
Kita nggak bisa baca Sherlock, nenek-nenek nggak bisa baca Sherlock. Handphone mereka gak punya. Sherlock nggak bisa, giliran dipencet muter mulu muter. Yang paling enak bagaimana tuh? Nyari orang yang bisa baca Sherlock. Kalau udah dibaca Sherlock kan ntar ada tuh rutenya. Dari sini ke pesantren Al Musyarafah. Iya, 500 meter dari 245 nanti belok ke kiri. Iya, belok ke kiri ada lapangan poli. Lurus sedikit ada gang kedua, masuk disitulah pesantren Al Musyarafah. Kan enak begitu tuh. Enak gak begitu? Dikasih tahu, cuman kita bagaimana kalau kita nggak bisa bacanya? Cari orang yang bisa baca Sherlock. Udah yang nggak bisa nanya ogah, dibilangin ngelawan, medem. Coba kalau sama orang yang bisa baca Sherlock kan enak. Ada orang nanya dari Batas, Bang, ke pesantren Al Musyarafah lewat mana? Oh, dari Batas lurus, ntar ada Masjid Baitur Rahman, ketemu yang namanya TK Pembina, ente belok kiri. Belok kiri dari situ 500 meter di sebelah kanan ada pelangnya Al Musyarafah. Masuk ke situ kurang lebih ntar ada lapangan poli 500 meter dari lapangan poli, di situ tempat pesantren Al Musyarafah. Enak kagak begitu? Enggak enak juga. Sebab kita mikir kalau dari Batas. Dari Batas sampai Gang Haji Rebo berapa jauh ya? Iya, kan kita mikir macet apa kagak. Ntar kalau kira-kira gua udah masuk Gang Haji Rebo itu ke lapangan poli jauh apa kagak? Dari lapangan poli ke pesantren Al Musyarafah nih 500 meternya kan kita kagak tahu jauh apa kagak. Ntar ciri-ciri Al Musyarafahnya apa kan kudu begitu. Yang enak mau begini, Bang, saya mau ke pesantren Al Musyarafah. Dari sini kemana? Lah kalau mau ke pesantren Al Musyarafah mah sama saya aja bareng. Ayo bareng-bareng, saya boncengin. Enak kagak begitu? Lah enakan yang begitu. Artinya ketika kita nggak bisa baca Al-Quran, ketika kita nggak bisa baca Sherlock dari Allah, minta ajarin sama orang-orang yang bisa baca Sherlock Allah. Itu Al-Quran tuh Sherlock. Bagaimana memahaminya? Ya kudu belajar. Belajar, apa juga kudu belajar tau? Ya, belajar. Itu Sherlock dari Allah. Orang yang beriman disuruhnya sholat. Kalau dia nggak sholat berarti ntar bakalan dapat siksa dari Allah. Itu Sherlock dari Allah. Kalau pengen kagak disiksa, sholat. Biarin, kita mah kagak husu juga. Emang siapa yang sholatnya husu di sini? Ayo. Iya. Udah nih yang begini-begini santri, udah mikirin pulang aja dia mah. Asal takbiratul ihram mikirin sahur. Ya. Yang takbiratul ihram mikirin baju baru udah punya apa belum? Iya. Kita mah siapa yang bisa husu? Kita mau ukuran kita husu pas takbiratul ihram aja, ingat Allah udah. Kesononya ingat pulang kampung, ingat apa-apa, udah beres sudah kita mah. Sebab yang diperintahnya sholat, husunya ora. Husunya ora ada perintahnya. Tapi ntar ada ciri-ciri orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Orang yang beriman qad aflahal mu'minun, salah satu cirinya adalah mereka yang sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk itu bukan kagak ingat apa-apa. Kalau orang kagak ingat apa-apa, kalau kagak tidur pingsan. Kagak ingat apa-apa. Iya. Wah, gue mau kalau sholat udah kagak ingat apa-apa. PA berarti itu orang. PA kalau udah sholat kagak ingat apa-apa. Lah dia baca apaan? Iya. Wah, mau aja, gue mau kalau udah sholat udah kagak ingat apa-apa gue mah. Ya, itu kalau kagak PA tidur tuh orang. Iya. Nah kalau sholat kagak ingat apa-apa bagaimana? Iya. Jadi husu mah bukan kagak ingat apa-apa. Justru husu itu dia tahu apa yang dia baca, dia paham apa yang dia baca. Ya, makanya banyak tuh para sahabat kalau lagi baca ayat ajab dia nangis. Kalau misalnya lagi baca ayat nikmat dia suka senyum sambil sholat. Ya, itu orang husu. Kalau kita, lelenggutan. Ya, makanya tuh Allah kasih Sherlock buat kita, ikutin tuh Sherlock, jangan sampai kagak. Kalau pengen aman ikutin Sherlocknya.
Kagak bisa, cari orang yang bisa baca Sherlock. Ya, cari orang yang bisa baca Sherlock. Guru ngaji, kiai, itu orang yang bisa baca Sherlock Allah. Cuman kadang-kadang kita merengkal mulu sama guru. Kata guru jangan, berangkat, jeblos dah lu. Kata guru jangan lewat situ, macet. Dia lewat situ juga ya macet, nyampenya lama. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang sok tahu sama Sherlock. Ada nggak yang sok tahu? Ada. Mau kemana lu? Udah, tenang aja. Ntar gue nyampe di sono. Nyampe orang yang punya Sherlock udah nyampe, dia belum nyampe. Lambat nyampenya. Kenapa? Karena dia sok tahu. Makanya dalam Sherlock itu ntar ketemu rambu-rambu. Ya, ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Itu hidayah namanya. Hidayah artinya apa? Petunjuk kan ya? Itu lampu merah, lampu kuning, lampu hijau itu hidayah namanya. Kalau lampu kuning hati-hati, lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Ini banyak orang sekarang lampu merah jalan terus ditabrak, nyalain orang agak. Lampu merah dia jalan terus, lah diseruduk sama yang dari sono. Tahu-tahu nyalain orang dah. Bocah PA kali ya, gua udah nyebrang juga masih diseruduk. Yang PA bukan yang nyeruduk, lu ketahuan lampu merah jalan. Udah dibilangin kalau lampu merah jalan, berhenti, jangan jalan. Dia jalan, habis diseruduk. Banyak yang begitu di Al-Quran, udah dikata Allah jangan, jalanin. Berhenti. Yang diperintah Allah jalanin. Ini kan kebanyakan begitu. Yang diperintah Allah kita kagak jalanin, yang dilarang Allah kita jalanin. Banyak sekarang kan begitu. Wah, gua ya pas giliran gue pengen sholat bayar romannya duit gue macet benar ini, ada yang gitu. Gue pengen bayang, udah lagi demen bahas bayang, gue lagi demen banget ngaji, gue lagi demen baca sholawat, demen banget begini. Rezeki gue sempit bener rasanya ya. Ada yang gitu? Ada nggak? Banyak. Mendingan gue agak sembayang, duit gue rata, banyak buat duit gue agak sembayang mah. Ada tuh yang begitu. Kagak sembayang duit makin banyak, ada nggak? Ada. Mendingan gue kagak sembayang dah, duit gue banyak. Ada yang begitu. Padahal mah dia kagak tahu. Itu orang ketika lagi demen sembayang, lagi demen ngaji, terus rezekinya rada sempit, ibarat gelas kopi lagi pengen diisiin sirup. Kalau gelas kopi langsung diisiin sirup, enak kagak? Kagak, makanya dicuci dulu, dikocakin. Bekas kopinya dibersihin, dicuci pakai sabun. Tuh orang yang lagi pengen jalan ke sono tuh, pengen bener, pengen dalam perjalanan tobat, dicuci. Gelas kopinya dicuci, dibersihin, habis gitu airnya ditirisin. Habis ditirisin baru kalau udah tiris, udah kering, ntar diisiin lagi siap. Diisiin pakai sirup, taruhin es, ya. Enak kagak begitu? Enak, dan memang kebanyakan kita orang sabaran. Gue semenjak gue ngaji romannya gue bikin susah baik. Jangan disalahin ngajinya. Gue giliran gue sholat romannya gue susah, jangan disalahin sholatnya. Tapi ntar ketika Allah udah nyampein kita ke satu tujuan, kagak ketahan. Allah udah nyampein kita kepada satu tujuan yang kita pengenin, kagak ketahan apa yang dikasih Allah. Apa yang kagak dikasih sama Allah? Napas dikasih. Iya, ini mata kita ngedip berapa kali sehari? Itu kan udah dikasih sama Allah. Kalau kita pikirin, berapa kali ngedip? 12.000 kali sehari ngedip. Iya kan ya? Makanya kalau orang yang normal yang ngedipnya segitu, ada yang kagak normal tuh, katanya cacingan apa? Iya, ada lagi yang kagak bisa kedip, ada ya? Kayak ikan mas koki. Kalau manusia kayak ikan mas koki kagak kedip-kedip bagaimana? Capek kagak? Capek begini. Itu mata kita kedap-kedip, itu dikasih Allah gratis. Napas kita berapa kali kita napas? Berapa liter sehari? Kemarin lagi Covid, banyak banget orang beli napas, beli oksigen. Berapa duit?
Kalau seandainya itu dibayar sama Allah, kagak kebayar. Allah nyuruh kita doang cuman fazkuruni ajkurkum washkuruli wala takfurun. Lu bersyukur bae sama gua. Jangan sekali-kali kufur nikmat sama Allah, bersyukur baik. Kita kadang-kadang lupa sama bersyukur. Kata Allah di dalam Sherlocknya itu, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, aku tambahin. Tapi kalau engkau kufur akan nikmatku, ingat, disuruh ingat doang kita mah. Inna adzabi lasyadid. Azabku sangat pedih kata Allah. Makanya nih kita yang masih diberikan kesempatan hidup sama Allah, ayo banyakin baca Quran. Yang belum hatam lebih giat lagi hatamin. Jangan sampai nanti kita dihatamin sama orang. Ya, emang enak dihatamin orang. Udah bayar dihatamin orang mah. Kalau bisa mau kan hatamin sendiri kita. Hatamin diri, baru nanti kalau udah dihatamin orang mah ya ora apa-apa, yang penting kita udah hatam diri. Iya, baca Sherlocknya. Kalau masih muter baik, berarti banyak kurangnya. Sherlock dikasih, muternya muter mulu, oh berarti kagak dapat sinyal. Iya, kagak dapat sinyal. Cari yang bisa punya sinyal. Guru-guru kita yang punya sinyal. Sinyalnya kurang kenceng nih kayaknya. Oh, cari yang punya antena lebih tinggi. Iya, yang punya antena lebih tinggi. Antenanya masih begini aja, ini masih muter aja. Cari yang punya transmisi. Ya, tuh guru kita itu orang-orang yang punya sinyal, yang punya transmisi. Kalau bahasa ituannya punya frekuensi. Kalau kita udah satu frekuensi dengan Al-Quran, insya Allah perjalanan hidup kita mudah. Ya, makanya kita niatin nih, kita ajamin di dalam hati, kita pengen ngikutin Sherlock Allah, kita pengen belajar Al-Quran, kita pengen jangan sampai kita kemudian di dunia ini tersesat jalan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah sehatkan lahir batin kita. Allah jadikan kita nanti di akhir Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca surat Al-Fatihah buat kita semua. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat lahir batin kita, luas rezeki kita. Buat orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan orang tua kita panjang umur, sehat lahir batin, luas rezekinya. Yang udah nggak ada, mudah-mudahan Allah luaskan alam kuburnya, Allah terima amal ibadahnya, Allah senantiasa jadikan kuburnya menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus buat guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Nawawi, mudah-mudahan Allah sehatkan lahir batinnya, Allah senantiasa mudahkan segala urusan-urusannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahana ilmuka kafin anis-su'al. Fakfina bihaqqil Fatihati su'ala wa karamuka kafin anil maqal. Fakrimna bihaqqil Fatihati maqala wa hasil kullama fi dhamirina wa dhamirihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi ma qara'na 'alaiha min suratil Fatihah sahih jasadana wa jasadahum wa tawil amarana wa amarahum yasir umurana wa umurahum waj'alna wa ahlana min ahlil ilmi wal khair waj'alna wa ahlana min ibadikal muttaqin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa tahiyyatun fi assalamu alaikum da'wana wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.